Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin, kulkas 3 pintu, sub inverter. Untuk kerusakan dari kulkas ini, di bagian ruang refrigerator, saya rasakan tidak ada terasa dingin. Baik di rak-raknya ini, saya raba tidak ada terasa dingin. Oke, lampu penerangan aktif. Kondisinya seperti ini. Lalu saya cek di ruang freezer. Di ruang freezer pun tidak ada terasa dingin. Pada pintu bagian bawah juga tidak ada terasa dingin. Nah, seperti itu permasalahannya. Namun kondisi lampu penerangan, fan semua aktif. Lampu digital juga nampak menyala, namun tombol-tombol tidak berfungsi. Oke, seperti itu. Langsung saja kita lanjut ke bagian belakang unit kulkas ya. Saya balik dulu. Di bagian belakang bisa kita lihat untuk modelnya yaitu SJ-MB300S ST. Ada diagram kelistrikan serta spesifikasinya ini. Arusnya sebesar 0,83 ampere. Menggunakan refrigerant R600A. Dari diagram kelistrikan sudah jelas untuk mesin kompresornya menggunakan kompresor inverter yang dilengkapi dengan modul inverter. Oke, kita akan menuju ke dapur pacunya di bagian bawah. Lalu di bagian atas terdapat modul pengendali. Jadi untuk modul pengendalinya itu terletak di bagian atas belakang. Dan kita akan lihat ya bagaimana bentuk modul pengendalinya ini. Saya buka dulu, ada beberapa skrup yang harus saya lepas. Dan setelah terlepas, nampak terlihat tidak ada tanda-tanda error pada sistem modul pengendalinya. Seperti ini bentuk modul pengendalinya cukup besar. Lalu untuk modul inverternya terpisah. Letaknya di bagian bawah untuk modul inverter ini. Oke, saya akan buka dulu kap penutup bagian ruang mesinnya ini. Ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Ya, sudah terbuka untuk kap penutup mesinnya. Untuk mesin kompresornya yaitu VEMZ 9C kategorinya 1/4 PK. Selanjutnya saya akan lakukan pengecekan pada mesin kompresornya ini. Apakah berfungsi atau tidak. Untuk mesin kompresornya saya rasakan tidak ada terasa bergetar. Jadi mesin kompresor ini tidak bekerja. Kita akan lakukan pengecekan, namun saya matikan dulu sumbernya. Di bagian dalam terdapat modul inverter yang saya curigai mengalami permasalahan. Oke, saya akan lakukan pengecekan pada modul inverternya ini. Untuk melakukan proses pengecekan, saya buka dulu soket UVW-nya ini yang menuju ke mesin kompresor. Yang pasti untuk melakukan pengecekan
kompresor itu bisa kita ukur nilai hambatannya, apakah normal sama semua. Apabila terukur normal nilai hambatannya, kemungkinan kerusakan pada modul inverternya. Oke, ini adalah blok modul inverter. Saya amati seperti ini modul inverternya. Jadi antara modul inverter dan modul pengendalinya itu terpisah. Oke. Untuk sistem IC pada modul inverter ini menggunakan transistor MOSFET. Sedikit berbeda, yang biasanya menggunakan IC PM. Ini ternyata menggunakan transistor MOSFET. Oke, namun tidak masalah ya. Lalu kita akan cek di bagian modul pengendalinya. Di bagian modul pengendali nampak seperti ini. Dan untuk kerusakan seperti ini sulit menentukan apakah ini kerusakan di modul pengendali atau modul inverternya. Jadi saya tidak akan ambil pusing dalam menangani kasus ini. Saya akan melakukan pergantian blok modul inverter untuk menjalankan mesin kompresor inverter ini. Saya akan siapkan modul inverter khusus Samsung seperti ini yang bisa kita pasangkan untuk menggantikan modul inverter aslinya. Oke. Dan apakah bisa menghidupkan modul inverter Samsung ini pada mesin kompresor pada unit kulkas ini? Nanti saya akan merangkai untuk mengaktifkan modul inverter yang baru ini. Oke, jadi untuk modul inverternya saya akan gantikan dengan modul inverter yang lain. Sedangkan modul pengendalinya sebenarnya sih bagus. Namun saya tidak mau ambil resiko, jadi saya modif menggunakan sistem timer saja. Nah, saya siapkan timernya menggunakan timer sistem 13. Oke. Jadi saya siapkan timer sistem 13. Lalu saya siapkan juga bimetal defrost. Oke, ini adalah sistem defrostnya. Lalu untuk kinerja fan saya siapkan adaptor saja. Adaptor yaitu 12 volt 2 ampere. Ini saya gunakan nanti untuk menghidupkan kipasnya. Sedangkan lampu penerangan saya masih memanfaatkan modul pengendali yang power supply-nya masih normal. Nah, ini saya akan rakit dulu ya. Untuk modul inverternya nanti terakhir saya fokus dulu di sistem defrostnya untuk menggantikan sistem kinerja modul pengendali. Oke, langsung saja saya akan mulai melakukan pemasangan bimetal defrost pada ruang freezer. Yang utama saya pasang dulu bimetal defrost pada ruang freezer. Oke, saya kosongkan dulu aksesoris yang ada pada ruang freezer. Sebelumnya untuk kulkas ini memang sudah dilakukan pengecekan dengan teknisi yang lain, namun tidak selesai karena mungkin belum tahu permasalahannya di mana. Lalu setelah saya cek kondisi unit kulkas ini menyala namun tidak dingin. Setelah saya cek ternyata mesin kompresor tidak aktif.
saya putuskan untuk mengganti blok inverter, lalu mengganti modul pengendalinya itu dengan sistem timer. Oke, untuk ruang freezer sudah saya buka. Tinggal kita buka lagi di bagian kap belakang. Ya, di bagian kap belakang ruang freezer terlihat ada motor fan pada ruang freezernya ini. Pastikan fan-nya ini kondisinya normal. Oke, setelah itu kita akan cari untuk posisi termistor pada ruang freezer ini. Letaknya biasa di sekitar akumulator. Oke, ini fan-nya ya, pastikan tidak macet, normal. Nanti kita berikan supply tersendiri saja dengan supply arus 12 volt DC. Saya akan memasangkan bimetal defrost pada posisi termistor aslinya ya. Oke, posisi termistor di situ saya akan gantikan dengan bimetal defrost. Untuk meletakkan bimetal defrost, saya akan gunakan jalur kabelnya saja pada termistor ini. Untuk termistor yang lama ini saya akan pasang kembali. Jadi saya gantikan perannya menjadi bimetal defrost. Untuk bimetal defrost ini hanya mengambil jalur kabelnya saja ya. Karena daripada kita membuat jalur kabel yang baru, alangkah baiknya kita manfaatkan kabel yang ada. Oke, saya akan siapkan isolasi bakar. Lalu saya akan mulai melakukan proses pemasangan bimetal defrost pada ruang freezer. Nah, ini ya kabelnya, kabel termistor pada ruang freezer ini. Saya akan ambil jalurnya dan saya pasangkan bimetal defrost. Oke, saya akan sambung dulu. Untuk proses penyambungan kabel pada bimetal defrost ini pastikan terkoneksi dengan baik. Lalu untuk jalur bimetal defrost ini yang menuju ke modul pengendali, ini kita harus cari kemana arahnya nanti. Pastikan jangan sampai salah, karena untuk tipe kulkas ini kabelnya ini warnanya berbeda, jadi agak rumit ya. Perlu dipelajari terlebih dahulu untuk jalur-jalur kabelnya ini. Oke, untuk bimetal defrost sudah saya sambungkan. Lalu saya isolasi dulu.
Nah, seperti ini sudah terpasang. Jadi saat ini untuk perannya termistor sudah saya gantikan menjadi bimetal defrost. Lalu termistor ini nanti saya pasang kembali ya pada posisinya. Kemudian untuk bimetal defrost ini saya letakkan pada akumulator. Nah, letakkan saja bimetal defrost pada akumulator karena di akumulator ini adalah puncak terdingin pada sistem pendinginan. Oke, setelah itu tinggal kita pasang saja kembali soket-soketnya dan kita rapikan. Untuk proses modifikasi pada ruang freezer hanya itu saja. Kita gantikan perannya termistor menjadi bimetal defrost. Lalu jalur termistor tersebut kita gunakan untuk jalur bimetal defrost. Sedangkan termistornya itu kita kembalikan lagi pada jalurnya pada ruang modul pengendali. Oke, kita kembalikan semua soket-soketnya. Jangan sampai ada yang terlupakan karena untuk soket-soketnya ini sangat penting untuk sistem defrostnya. Kemudian kita rapikan, lalu dipasang kembali kap penutupnya ini. Oke, sudah tertutup semua dan tinggal kita rapikan saja. Untuk termistor kita lanjut ke belakang ke modul pengendali. Sebelum kita ke belakang modul pengendali, kita menuju ke ruang refrigerator. Nah, di bagian ruang refrigerator ada sedikit modifikasi di bagian ruangan ini. Yang pertama kita buka dulu segala aksesoris yang ada pada ruang refrigerator. Oke, selanjutnya kita buka kap pada ruang refrigerator. Nah, tujuan saya membuka pada ruang refrigerator ini, tujuannya saya akan mengaktifkan sistem damper pada ruang refrigerator. Oke, apa itu sistem damper? Yaitu sistem jendela sirkulasi udara yang menuju ke ruang refrigerator. Ya, ini adalah elemen pemanas pada ruang refrigerator. Nah, di ruang refrigerator ini terdapat sistem damper, yaitu jendela buka tutup. Nih, ya, alatnya seperti ini. Jadi ini akan membuka dan menutup secara otomatis yang dikendalikan oleh modul pengendali. Karena modul pengendalinya itu sudah kita lakukan modifikasi, saya akan mengaktifkan langsung sistem damper ini dengan cara membuka sebagian jendelanya ini agar sirkulasi udara yang ada pada ruang freezer terbagi ke ruang refrigerator. Dan untuk membuka jendelanya ini kita bisa atur setengah saja, jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Jadi kita sesuaikan saja. Ini bisa kita dorong ya. Apabila terlalu besar maka terlalu dingin nanti. Jadi kita buka secukupnya saja ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah dirasa cukup, soket pada damper ini kita lepas saja. Jadi dampernya ini nanti sudah tidak bisa buka tutup saja karena sudah kita atur posisi di posisi setengah membuka untuk mendinginkan ruang
refrigerator. Untuk soketnya kita lepas saja ya, jangan dipasang. Nanti apabila dipasang maka sistem dampernya ini akan berfungsi otomatis ya. Oke, ini soketnya ya. Jadi saya akan lepas saja soketnya ini. Ini adalah soket dampernya, saya lepas. Sedangkan soket yang lainnya jangan dilepas ya. Jadi saya hanya melepas bagian soket dampernya saja. Oke, selanjutnya tinggal saya rapikan kembali. Baik teman-teman, setelah ruang refrigerator sudah saya modifikasi, ruang freezer sudah, saatnya saya akan menuju ke ruang belakang, yaitu di bagian modul pengendalinya. Oke, saya akan menuju ke ruang belakang. Di ruang modul pengendali, termistor yang ada di ruang freezer ini saya pasang kembali pada jalurnya. Untuk jalur termistor saya kembalikan pada jalur kabelnya. Untuk proses sistem pengkabelannya ini harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya pelajari. Untuk jalurnya memang sedikit rumit ini, berbeda warna antara kabel di ruang freezer dengan kabel yang ada di modul pengendali. Setelah saya telusuri, kabel termistor yang ada di ruang freezer ini menuju soket ini. Kabelnya ini berwarna merah dan coklat. Oke. Saya potong dulu kabel merah dan coklat. Nah, ini kabel merah dan coklat ini adalah kabel yang menuju bimetal defrost di ruang freezer. Sedangkan termistor aslinya saya akan sambungkan di kabel merah dan coklat yang menuju ke modul pengendali. Oke, untuk termistornya sudah saya kembalikan ke posisi semula. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya termistor apabila tidak dipasangkan tidak masalah ya. Tujuannya agar tidak tercecer saja dan menjaga agar kinerja sistem modulnya itu tetap normal seperti aslinya. Oke, selanjutnya saya siapkan defrost timer. Untuk pemasangan defrost timer ini sistemnya sistem 13. Kita fokus di pin nomor 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Lalu saya akan pasangkan sekun pada kabel merah ataupun coklat, ini sama saja ya. Biar terbalik tidak masalah. Ambil salah satunya, saya pasangkan sekun. Lalu saya pasangkan pada pin nomor 2 pada timer. Oke, kabel merah sudah terpasang. Lalu kabel coklat ini saya akan sambungkan di pin nomor 1. Namun jangan lupa untuk penyambungan kabel coklat ini harus disertai dengan kabel heater. Jadi saya sambungkan dulu kabel ini yang menuju ke heater.
Oke, saya isolasi dulu. Saya buatkan sekun jalur menuju ke pin nomor 1 sudah terpasang ya. Ini sekun saya pasang pada pin nomor 1 pada timer. Oke, untuk bimetal depros sudah terkoneksi. Lalu kita sambungkan pada jalur header. Untuk jalur headernya setelah saya pelajari, ini ada 3 header ya. Header utama pada ruang freezer, kemudian header kedua pada ruang refrigerator, kemudian ada header body untuk memanaskan pada bagian karet pintu. Ini saya gabung saja menjadi satu. Jadi ada 3 header. Header utama di ruang freezer, header kedua di ruang refrigerator, dan header ketiga pada pemanas bodi di area pintu ya, karet pintu. Oke, saya jadikan satu, jadi saat defrost maka header ini akan aktif. Oke, saya isolasi dulu. Nah, untuk jalur pin nomor 1 pada timer sudah terkoneksi. Pin nomor 2 sudah terkoneksi juga. Lanjut kita ke pin nomor 3. Untuk pin nomor 3 saya pasangkan sekun terlebih dahulu. Oke, untuk pin nomor 3 sudah saya pasang sekun. Lalu jalur ini saya ambilkan sumber dari out pada modul yang menuju ke modul inverter. Kabelnya berwarna merah, saya potong. Nah, ini adalah kabel sumber langsung ya. Jadi pada jalur listrik ini terdapat sumber yang masuk ke modul pengendali dan masuk ke modul inverter. Nah, ini saya potong yang menuju modul inverter fasenya. Kemudian setelah fasenya terkoneksi pada pin nomor 3, untuk pin nomor 4 saya pasang sekun. Lalu setelah terkoneksi pada pin nomor 4, kita sambungkan pada fase yang menuju modul inverter. Kemudian saya siapkan adaptor, saya ambil adaptor 12 volt 2 ampere. Kita akan sambungkan. Untuk adaptor kita ambil dalamnya saja. Nah, ini ya. Saya ambil dalamnya saja, saya pasangkan pada jalur pin nomor 4. Adaptor ini gunanya untuk mengaktifkan motor fan. Oke, jadi untuk pin nomor 4 ini saya koneksikan pada jalur yang menuju modul inverter dan adaptor. Lalu untuk adaptornya ini fasenya kita ambilkan saja pada sumber langsung. Oke, ini adalah netralnya, kabel yang berwarna coklat. Oke, saya isolasi dulu. Jadi tinggal kita rapikan saja jalur-jalurnya ini. Untuk fase dan netralnya pada adaptor sudah dapat. Saya sambungkan. Tinggal dirapikan. Nah, seperti ini. Untuk proses modifikasi kita lanjut lagi
pada jalur kipas. Untuk jalur fan ini saya akan sambungkan pada jalur fan-nya ini. Untuk jalur fan-nya ini ada dua ya, yaitu fan pada ruang freezer dan fan pada mesin kompresor. Ini saya jadikan satu saja. Untuk pemasangan kabel fan-nya ini jangan sampai terbalik. Untuk kabel warna kuning dan ungu itu adalah kabel negatif, sedangkan kabel hijau dan oranye itu adalah kabel positif. Nah, ini saya jadikan satu saja. Untuk kabel kuning, ungu saya jadikan satu, itu adalah kabel negatif. Kabel hijau dan oranye itu adalah kabel positif. Nah, ini keduanya adalah kabel fan. Lalu saya sambungkan jalur positif. Oke, kemudian saya isolasi. Lalu jalur negatifnya ini saya sambungkan juga. Kemudian saya isolasi kembali. Nah, seperti ini. Tinggal kita isolasi dan dirapikan. Jadi untuk jalur fan-nya sudah terkoneksi. Untuk lampu penerangannya masih ikut pada sistem modul. Oke, seperti itu saja. Tinggal dikembalikan soketnya ini pada posisi semula. Dan untuk sistem defrostnya sudah saya lakukan modifikasi pada modul pengendali. Oke, selanjutnya saatnya kita lakukan pengetesan apakah bisa berfungsi sistem defrostnya ini. Caranya kita putar pada posisi defrost, apakah timer ini bergetar atau tidak ya. Oke, saya akan berikan sumber terlebih dahulu. Saya akan melakukan pengetesan sistem defrostnya. Baik, untuk timernya saya rasa bergetar, bisa nampak gear di jendelanya ini terlihat berputar. Artinya sistem defrostnya ini sudah betul. Nah, seperti ini ya. Kemudian apabila sudah, kita akan mencoba sistem runningnya. Untuk kinerja fan pada mesin kompresor belum aktif ini karena sistem defrost ini. Jadi mati ya fan-nya. Untuk menghidupkannya kita putar pada posisi running. Ya, saya putar. Oke, untuk adaptor menyala. Ya, adaptor menyala ini artinya kipasnya harus berputar. Apakah berputar? Kita lihat. Oke, kipas pada kompresor aktif. Pastikan kipas pada ruang freezer juga berputar. Ya, nampak berputar ya, mantap. Artinya sistem kipasnya sudah berfungsi. Oke, seperti ini. Jadi untuk sistem defrostnya sudah aktif. Tinggal kita cek untuk sistem runningnya pada mesin kompresor.
Di sini belum bisa bekerja karena untuk modul inverternya ini saya anggap sudah tidak berfungsi. Maka dari itu saya akan pasangkan modul inverter penggantinya ini. Oke, saya akan lakukan perakitan terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk modul inverternya sudah saya rakit. Modul yang lama saya lepas, saya gantikan modul inverter yang baru. Sudah saya rakit. Saatnya saya akan lakukan pengetesan. Apakah modul inverternya ini bekerja? Bisa kita lihat dari penunjukan ampernya. Saya berikan sumber. Ya, kita lihat. Oke. Lampu indikator pada modul inverter aktif. Mesin kompresor juga mantap ya, bekerja. Arusnya juga sudah menunjukkan di 1,1. Oke, akan perlahan naik. Kita tunggu saja. Untuk mesin kompresor inverter ini apakah tetap running. Dan saat ini arusnya sudah menunjukkan di 0,7 ampere. Saya raba dinding kulkas mantap ya, terasa hangat. Sistem defrostnya sudah aktif. Modul pengendali sudah saya modifikasi ya seperti ini. Untuk modul inverternya juga saya sudah ganti. Jadi untuk selanjutnya tinggal saya rapikan saja. Oke, unit kulkas sudah saya rapikan. Hasilnya seperti ini. Saya raba dindingnya terasa hangat, mantap. Lampu indikator display menyala. Lampu penerangan juga aktif pada ruang refrigerator. Saya akan lakukan pengetesan bagaimana kondisinya nanti dalam beberapa hari. Lalu di ruang freezer kita lihat ya. Seperti ini saya akan lakukan pengetesan juga. Oke, bagaimana hasilnya nanti kita bisa lihat. Oke, kita biarkan saja ya, nanti dalam beberapa hari kita lakukan pengecekan. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan kembali bagaimana kondisinya. Untuk dindingnya saya raba terasa hangat, mantap ya, pertanda baik ini. Lalu saya cek di ruang refrigerator. Untuk ruang refrigerator sudah terisi bahan-bahan makanan. Saya raba di raknya terasa dingin, mantap. Jadi untuk ruang refrigerator sudah normal. Bahan-bahan yang ada di sini sudah dingin semua. Lalu di ruang freezer, untuk ruang freezer saya lihat ada bongkahan es. Pertanda ruang freezer juga terlihat normal. Kita intip lagi di bagian bawah ruang freezernya. Oke, ini ruang freezer yang utama. Ya, untuk pembekuannya terlihat normal. Bahan-bahan makanan yang ada di ruang freezer bagian bawah. Di sini bahannya membeku dengan sempurna ya, mantap. Jadi untuk perbaikan kulkas sub inverter ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.